Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bagas Supriyansa. Saya Nasrana Nagalu. Perkenalkan, nama saya Atene Jirwa. Saya Dira Olivia. Saya Enzo. Sekian dari perkenalan kami. Mari kita lanjut ke materi. Menjelaskan tentang Desel. Desel adalah suatu istilah yang menunjukkan pembagian data menjadi 10 bagian sama besar. Sebelum menentukan dendam, data harus diturunkan terlebih dahulu. Hal ini berarti kumpulan data yang beruntun memiliki nilai D1, D2, dan seterusnya sampai D9. Rumus DI sama dengan LI tambah K dikali 1 per 10 dikali M dikurang FD dibagi FDI. Keterangan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9. DI sama dengan desil TI. FI sama dengan TI bawah kelas yang membuat desil TI. FD sama dengan jumlah frekuensi seluruh kelas desil TI. FDI sama dengan frekuensi kelas yang membuat desil TI. N sama dengan banyak data. K sama dengan panjang kelas. Dari penjelasan tadi ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, lanjutkan. Isinya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh pertama dari desil. Pertama-tama terdapat soal yaitu skor 54, 59. Frekuensi 3, 12, 40, 82, 39 ini sudah ketetapan. Sedangkan 60 didapat dari hasil dihitung jarak 54 dengan 59. 59, 60, 65, 66, 71, 72, 77, 78, 83. Di sini soalnya tentukan desil ke 9. Ini soalnya
memperoleh frekuensi kumulatifnya 158,4, yaitu 176. Di sini ini adalah kelas intervalnya 176 atau skornya 78 sampai dengan 83, frekuensinya 39. Ini dibuat kelas intervalnya sama dengan atau frekuensi yang membuat kelas GI 39. Lalu kita masuk ke rumusnya. DI sama dengan LI tambah K dikali I per 10 dikali N dikurang FD dibagi FDI. D9 sama dengan LI. Pengertian dari LI tadi sudah ada di rumus. Tepi bawah kelas yang memuat desil ke I. Tepi bawah yang memuat kelas ke I yaitu 78. Makanya hasilnya 77 di sini karena itu sudah ketetapan 78. Setiap tepi bawah yang memuat kelas ke I dikurang 0,5, maka 78 dikurang 0,5 hasilnya 77,5 ditambah K. Pengertian dari K adalah panjang kelas. Mari kita hitung sama-sama mulai dari 54, 55, 56, 57, 58, 59. Jadi panjang kelasnya adalah 6. Kan di sini 6. Terus I per 10 dikali N tadi hasilnya sudah kita cari di atas sini, yaitu hasilnya 158,4. Maka di sini 158,4 dikurang FD. Pengertian dari FD adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Jumlah frekuensi sebelum kelas desil yaitu 138. Oh, maksudnya maaf. Jumlah frekuensi sebelum kelas maksudnya 82. Maka dipindahkan ke sini yaitu 82. Baru kita cari FDI. Pengertian dari FDI frekuensi kelas yang memuat desil ke I. Frekuensi kelas yang memuat desil ke I yaitu 39. Maka kita pindahkan 39. Baru kita jumlahkan. Ini turun tetap, ini juga tetap. Lalu kita menjumlahkan ini. Terlebih dahulu kita menjumlahkan ini karena ini sudah di dalam huruf. 158,4 dikurang 82 dibagi 39 lalu dikali dengan 6 hasilnya 11,75. Baru kita jumlahkan lagi 77,5 ditambah 11,75 hasilnya D9 sama dengan 89,25. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Kemarin ruang sebenarnya agak boleh Sibuk kue. wah
persentil. Pengertian persentil adalah istilah dalam statistika untuk yang memberi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Hal ini berarti sekumpulan data yang terurut memiliki 99 nilai persentil, yakni P1, P2, P3 sampai P99. Rumus PI sama dengan LI tambah K. I per 100 kali N kurang FP per FPI. Keterangannya PI sama dengan 1, 2, 3 sampai 99. LI sama dengan tepi bawah kelas yang memuat persentil PI. FP sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil KI. FPI sama dengan frekuensi kelas yang memuat persentil KI. N sama dengan banyak data. K sama dengan panjang kelas. Dari penjelasan tersebut, apakah ada yang bertanya? Lanjut. Tidak ada yang bertanya. Baiklah teman-teman, kita memasuki contoh soal persentil, yaitu skor 11 sampai dengan 20, 1 sampai dengan 30, 31 sampai dengan 40, 41 sampai dengan 50, 51 sampai dengan 60. Frekuensi 435, 10, 348, 50. Ditanya, tentukan persentil ke 80. Skor dengan frekuensi dipindahkan, lalu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif didapat dari 4 dipindahkan 4 ditambah 35 hasilnya 39, 39 ditambah 10 hasilnya 49, 49 ditambah 348 hasilnya 397, 397 ditambah 50 hasilnya 447. Kita masuk ke rumus agar kita dapat cepat mendapatkan hasilnya. Kita selesaikan dulu interval per 10 dikali N, yaitu PI sama dengan 80 per 100 dikali N sama dengan 80 di 80 per 100. Nilai N-nya adalah 447. Kita pindahkan 447 sama dengan, lalu 80 dikali 447 dibagi 100 hasilnya adalah 357,6. Lalu kita cari frekuensi yang mendekati 357,6, yaitu yaitu 397. Kita sudah mendapatkan tentang kelas interval, yaitu 41 sampai 50, frekuensi 348, frekuensi kumulatif 397. Lalu kelas GI 41 sampai 50,
Di bawah kelas yang memuat persentil KI, yaitu 41. 41 dikurang 0,5 itu sudah ketetapannya teman-teman, maka hasilnya di sini 40,5. Ditambah K, pengertian dari K adalah panjang kelas. Panjang kelas diambil dari 11 sampai 20. Mari kita hitung sama-sama. Mulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, yaitu 10. Lalu dikali I per 100N. Tadi hasil ini sudah dicari di atas, yaitu 357,6. Maka dituliskan di sini 357,6. FP. Pengertian dari FP, jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I. Jumlah frekuensi sebelum, yaitu 10. Maka di sini 10. Baru FPI. Pengertian dari FPI, frekuensi kelas yang memuat persentil ke I. Frekuensi yang memuat kelas persentil ke I yaitu 348, maka di sini 348. Lalu kita cari hasilnya sama-sama. Karena ini dalam kurung, kita kerjakan duluan. 357,6 dikurang 10 dibagi 348 dikali 10 sama dengan 9,98. 40 diturunkan, lalu ini juga diturunkan ke 80. Lalu kita jumlahkan 40,5 ditambah 99,98, hasilnya 50,48. Dari penjelasan contoh soal tersebut, apakah ada yang bertanya? Baik, dari dokter. Baik, saya ingin bertanya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya tentang bagaimana cara memperoleh letak itu. Masih kurang mengerti. Bisa dijelaskan sekali lagi? Letak PI ini diambil dari rumusnya, yaitu I per 100 dikali N. I yang ditanyakan kan 80. Jadi di sini dibuat dengan 80 per 100. Nilai N itu adalah 447. 400 dibuat dari sini 447. Lalu dicari hasilnya 80 dikali 447 dibagi 100, hasilnya 357. Itu diambil dari rumusnya I per 100 N. Kan ini kalau bisa dulu, maksudnya kalau nggak dicari terlebih dahulu kan agak ribet nanti kalau masuk rumus. Apakah sudah diterima jawabannya? Ya, saya tidak. Bertanya lagi? Apakah ada yang bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Dini, saya dari kelompok 2. Ini menanyakan tentang PI itu kan sudah rumus yang di bawahnya itu adalah salah satu hasilnya. Bagaimana cara pengerjaannya? Kami masih belum mengerti. Kamu menjelaskan sekarang.
Baiklah, kami akan menjelaskan sekali lagi bagian sini. TI sama dengan LI tambah K, I per 100 dikali N dikurang FP dibagi FPI. Ini adalah rumusnya atau ketetapannya. Lalu turun P 80, karena yang ditanya ke 80 maka dibuat di sini P 80 atau persentil ke 80 sama dengan 4. LI ini di pengertiannya adalah tepi bawah kelas yang memuat 0,5. Maka hasilnya 41 dikurang 0,5 hasilnya 40,5 ditambah K. Pengertian dari K adalah panjang kelas. Panjang kelas itu jarak 11 sampai 20. Tadi kita sudah menghitungnya sama-sama, yaitu 10. Nah, 357 ini didapat dari hasil yang kita cari tadi, yaitu 80 per 100 dikali N sama dengan 80 per 100 dikali 447, hasilnya 357,6. Makanya di sini 357,6. Lalu dikurang FP. Pengertian dari FP jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I. Jumlah frekuensi sebelum kelas ke I, ini kan jumlah frekuensi kelas ke I. Jadi sebelumnya kan 10, makanya di sini 10. Lalu dibagi FPI. Pengertian dari FPI frekuensi kelas yang memuat persentil ke I. Frekuensi yang memuat kelas ke I kan 348. Makanya di sini 348. Lalu kita turunkan ini 40,54. Lalu kita jumlahkan ini 357,6 dikurang 10 dibagi 348 dikali 10, yaitu 9,98. Lalu kita jumlahkan 40,5 ditambah 9,98, hasilnya 50,48. Apakah saudara ini menerima jawabannya? Saya menerima. Saya ingin bertanya. Sekali orang ini. Baiklah teman-teman, jika tidak ada yang bertanya, kami akan menutupnya. Mungkin dari presentasi kami jika ada kurang